괜찮아요. 집 전화 있을 거예요. 집 전화? Halo semua, Yaudah. bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya Ara, dan pada episode kali ini saya akan merangkum cerita film Korea terbaru dari Netflix di tahun 2020 ini dengan genre thriller misteri berjudul The Call. Film ini diadaptasi dari film barat berjudul The Caller yang dirilis pada tahun 2011. Film ini menceritakan tentang dua wanita yang terpisah waktu 20 tahun, namun dapat terhubung melalui sebuah telepon. Cerita dimulai ketika seorang wanita bernama Seo-yeon baru kembali ke rumah keluarganya setelah waktu yang cukup lama. Seo-yeon yang kehilangan ponselnya di kereta mencoba menghubungi ponselnya melalui telepon tua yang ada di rumahnya. Telepon Seo-yeon diangkat oleh seorang wanita yang tidak diketahui siapa. Seo-yeon meminta agar ponselnya tersebut dikembalikan. Namun wanita tersebut tidak mau mengembalikan ponsel Seo-yeon. Wanita tersebut langsung menutup dan mematikan ponselnya. Saat Seo-yeon mencoba melacak teleponnya melalui komputer, telepon tua tadi berdering. 여보세요? Saat diangkat terdengar suara wanita misterius yang mengatakan kepadanya bahwa dia dikunci di dalam kamar oleh ibunya. Namun Seo-yeon mengatakan bahwa wanita tersebut salah sambung dan panggilan diputus oleh wanita tersebut. Cerita beralih, Seo-yeon bertemu dokter, di mana dokter menjelaskan bahwa ibu Seo-yeon harus dioperasi karena terkena tumor otak. Dokter menyarankan agar ibu Seo-yeon dibawa ke rumah sakit yang besar karena operasinya cukup berbahaya dan apabila gagal dapat menyebabkan ibu Seo-yeon menjadi koma. Ibunya tidak mau merepotkan Seo-yeon. Dia meminta Seo-yeon untuk menemui seorang yang dapat mengurus asuransi ibunya dan meminta Seo-yeon untuk memakamkannya di samping makam ayahnya. Ayah Seo-yeon telah meninggal 20 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1999. Telepon berdering, wanita misterius sebelumnya meminta tolong karena ibunya akan membunuhnya. Seo-yeon kembali mengatakan bahwa dia salah sambung dan panggilan pun kembali diputus. Malamnya, Seo-yeon terbangun karena mendengar suara ketukan yang cukup keras. Suara ketukan tersebut ternyata berasal dari dalam dinding. Setelah dinding dibongkar, Seo-yeon melihat sebuah ruangan bawah tanah. Seo-yeon menemukan sebuah buku harian yang ditulis pada tahun 1999 dan sebuah foto wanita misterius. Seo-yeon pun menanyakan foto tersebut kepada paman yang bernama Sang-ho. Ternyata wanita tersebut bernama Oh Yong-sok yang mempunyai ibu tiri seorang dukun. Telepon kembali berdering. Wanita misterius yang menelpon sebelumnya meminta tolong kembali karena dia akan dibakar oleh ibunya. Dan seketika ruangan bawah tanah mengeluarkan asap seperti ada sesuatu yang telah terbakar di ruangan tersebut. Seo-yeon pun mulai sadar dengan apa yang sedang terjadi. Keesokan harinya, telepon kembali berdering. 여보세요? Wanita misterius tersebut bertanya pada Seo-yeon, kenapa Seo-yeon tidak menolongnya. Seo-yeon balik bertanya, apakah wanita tersebut bernama Oh Yong-sok? Dan benar saja wanita tersebut bernama Oh Yong-sok. Seo-yeon menjelaskan bahwa sepertinya mereka terhubung dalam rumah yang sama, namun berbeda 20 tahun lamanya. Oh Yong-sok awalnya tidak percaya. Namun Seo-yeon mencoba meyakinkan dengan mengatakan bahwa pada hari ini, tanggal 18 November 1999 akan terjadi kecelakaan pesawat. Dan setelah melihat berita, Oh Yong-sok pun akhirnya percaya. Singkat cerita, Seo-yeon dan Oh Yong-sok mulai akrab dan menjadi teman. Oh Yong-sok bercerita bahwa ibu kandungnya sudah meninggal dan pada saat ini dia tinggal dengan ibu tiri yang sering menganiayanya. Seo-yeon pun mengatakan bahwa ayahnya juga meninggal saat dirinya masih kecil. Pada tanggal 21 November 1999, Oh Yong-sok mengatakan bahwa Seo-yeon kecil bersama ayah dan ibunya datang untuk membeli rumah yang ditinggali dirinya. Oh Yong-sok mempunyai ide untuk menghidupkan kembali ayah dari Seo-yeon yang sudah meninggal dengan cara menyelamatkan ayahnya dari kebakaran yang akan terjadi pada tanggal 27 November 1999. Oh Yong-sok pun menyelamatkan ayah dan Seo-yeon kecil dari kebakaran. Kejadian itu berhasil merubah masa kini, di mana rumah Seo-yeon berubah menjadi nyaman dan hangat dengan kehadiran kedua orang tuanya. Seo-yeon merasa sangat bahagia dapat melihat ayahnya dan ibunya yang sehat kembali. Seo-yeon sangat berterima kasih kepada Oh Yong-sok. Pertemanan mereka pun semakin akrab.
di mana Seo-yeon mendengarkan musik-musik kesukaan Woo Young-sok melalui saluran telepon dan direkam oleh Woo Young-sok ke dalam kaset. Namun setelah berapa lama berjalan, Woo Young-sok mulai merasakan perbedaan dengan Seo-yeon. Seo-yeon lebih memilih bersama keluarganya daripada berbicara dengan dirinya. Hal itu membuat Woo Young-sok kesal. Pada suatu hari, Seo-yeon membaca berita dari internet yang menuliskan pada tanggal 29 Desember 1999, Woo Young-sok akan meninggal karena dibunuh oleh ibu tirinya terkait praktik eksorsis untuk menyembuhkan penyakit kejiwaan. Seo-yeon menceritakan kepada Woo Young-sok tentang apa yang dibacanya. Hal itu dilakukan agar Woo Young-sok terhindar dari pembunuhan. Woo Young-sok selamat, sebaliknya justru ibu tirinya yang terbunuh. Dengan kejadian itu, kehidupan Seo-yeon saat ini akan menjadi sangat menyedihkan. Karena Seo-yeon sebenarnya menyelamatkan sang psikopat yang justru akan menghancurkan kehidupannya. Dimulai dari Woo Young-sok yang membunuh paman Sang-ho, di mana paman Sang-ho pada tahun 1999 dekat dengan Woo Young-sok. Paman Sang-ho yang tidak sengaja melihat potongan beberapa kepala di dalam kulkas milik Woo Young-sok membuat Woo Young-sok kesal dan membunuhnya. Seo-yeon yang sebelumnya bertemu dengan paman Sang-ho menanyakan keberadaannya, yang tidak seorang pun tahu, termasuk orang tuanya. Hanya satu polisi yang mengetahuinya. Polisi tersebut mengatakan paman Sang-ho telah meninggal karena dibunuh oleh Woo Young-sok. Seo-yeon pun mulai mencari informasi tentang Woo Young-sok. Didapatkan info bahwa Woo Young-sok merupakan seorang psikopat yang dihukum penjara seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan kepada ibunya dan paman Sang-ho. Seo-yeon mengkonfirmasi kepada Woo Young-sok. Mendengar hal itu, Woo Young-sok pun sedikit terkejut, namun justru menyesalkan kenapa dirinya dipenjara seumur hidup. Woo Young-sok memaksa Seo-yeon untuk mencari bukti yang ditemukan polisi atas kasusnya. Woo Young-sok mengingatkan Seo-yeon bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan ayah Seo-yeon. Seo-yeon kebingungan dan menutup telepon. Woo Young-sok menelpon Seo-yeon berkali-kali namun tetap tidak diangkat. Hal itu membuat Woo Young-sok menjadi sangat marah. Seketika terdengar bunyi ketukan pintu di rumah Woo Young-sok. Ternyata ayah dan Seo-yeon kecil datang untuk menanyakan ibu Woo Young-sok yang tidak datang ke kantor perumahan. Woo Young-sok pun mempersilahkan keduanya masuk dengan maksud akan membunuh ayah Seo-yeon dan menyandra Seo-yeon kecil. Hal tersebut dilakukan agar Seo-yeon mengangkat telepon dan mencarikan bukti yang ditemukan polisi atas kasusnya. Ayah Seo-yeon pun terbunuh, sehingga kejadian di masa kini pun berubah kembali. Woo Young-sok mengancam akan menyiksa Seo-yeon kecil dan membunuh ibu dari Seo-yeon apabila dalam 1 jam belum mendapatkan info cara polisi menangkap dirinya. Seo-yeon pun mencari berita yang terjadi pada hari itu, di mana dia menemukan sebuah berita bahwa pada hari itu jam 5 sore akan terjadi ledakan gas di rumah kaca. Seo-yeon mencoba menjebak Woo Young-sok. Seo-yeon mengatakan bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah sebuah pisau yang dipungut oleh pemulung, di mana pisau itu telah digunakan untuk membunuh ibu tirinya. Pemulung yang dimaksud berada di sebuah tempat di rumah kaca dan mengharuskan Woo Young-sok ke sana sebelum jam 5 sore agar terhindar dari penangkapan polisi. Woo Young-sok pun terkena ledakan. Namun, Woo Young-sok berhasil selamat dari ledakan tersebut. Atas kejadian itu membuat Woo Young-sok semakin marah. Woo Young-sok menyiramkan air yang mendidih kepada Seo-yeon kecil. Kaki Seo-yeon pun seketika berubah menjadi melepuh dan rusak karena disiram dengan air yang mendidih. Seo-yeon pun akhirnya mengatakan di mana pisau tersebut berada. Setelah bukti-bukti didapatkan, Woo Young-sok pun membakar semua bukti yang terkait dengan penangkapannya. Sehingga kejadian masa kini pun berubah kembali, di mana catatan terkait pembunuhan Woo Young-sok menghilang dari catatan polisi. Tak berapa lama, Ibu Seo-yeon di tahun 1999 mendatangi kantor polisi untuk mencari suami dan Seo-yeon kecil. Bersama dengan polisi, Ibu Seo-yeon mendatangi rumah Woo Young-sok, namun mereka tidak menemukan keduanya. Ibu Seo-yeon ingin mencoba menelpon suaminya dan meminjam telepon yang selama ini digunakan oleh Woo Young-sok. Telepon tersambung ke Seo-yeon. Seo-yeon mengatakan kepada ibunya untuk segera keluar dari rumah tersebut sebelum dibunuh oleh Woo Young-sok. Namun terputus karena tiba-tiba Seo-yeon dipukul oleh seseorang. Belum selesai Ibu Seo-yeon menjelaskan kepada polisi, tiba-tiba Woo Young-sok membunuh polisi tersebut
dan meminta telepon yang digunakan oleh ibu Soo-yeon untuk dikembalikan kepadanya. Untuk pertama kalinya, Soo-yeon bertemu dengan Oh Yong-sok. Oh Yong-sok mencoba merebut telepon yang dipegang oleh Soo-yeon, di mana hal ini sama dengan yang dialami oleh ibunya. Saat Oh Yong-sok ingin membunuh Soo-yeon kecil, ibu Soo-yeon mendorong Oh Yong-sok sehingga mereka berdua terjatuh dari lantai 2. Cerita beralih ke masa kini. Soo-yeon sangat bahagia karena ternyata ibunya masih hidup. Namun cerita belum berakhir. Tidak hanya ibu Soo-yeon yang masih hidup, Oh Yong-sok juga ternyata masih hidup. Hal ini mengakibatkan ibu Soo-yeon kembali dibunuh dan menghilang. Dan Soo-yeon berakhir dengan kondisi yang menyedihkan. Soo-yeon disekap dari kecil sampai dengan sekarang. Sungguh ending yang membuat rusuh. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.